kesini naik apa? Naik motor. Oh iya, dianterin? Sendiri. Oh, nah baik. Selamat datang ya di ruangan ini bersama saya Dea Putri Permata sebagai konselor. Nah, untuk sesi konseling ini dilaksanakan sesuai perjanjian kita ya. Nah, saya ucapkan terima kasih karena Teh Salsabila sudah mau datang untuk melakukan sesi konseling ini. Nah, di sini ada 2 buah kursi, di mana kursi ini akan kami duduki ya. Untuk Teh Salsabila silakan pilih salah satu kursi di mana yang menurut Teh Salsabila rasa nyaman. Sebelah sini. Ya, silakan. Nah, untuk melanjutkan sesi konseling, apakah diperbolehkan saya untuk duduk terlebih dahulu? Iya, boleh. Nah, sebelum lebih jauh ya boleh Teh Salsabila memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Putri Salsabila. Saya sedang berkuliah di Universitas Siliwangi. Asal kota saya dari Kota Tasikmalaya. Nah, perkenalkan dulu saya juga ya. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Permata. Saya selaku konselor. Nah, saya juga tinggal di Tasikmalaya. Nah, untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, biar lebih enak gitu ya ngobrolnya, apakah boleh memanggil panggilan yang dengan sebutan Teh Salsa? Boleh. Baik. Nah, untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk sesi konseling ini tuh dilakukan berapa kali gitu ya, Kak? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, untuk sesi konseling ini dilaksanakan sebanyak 4 sesi, di mana 3 sesi itu merupakan sesi konseling dan yang terakhir 1 sesi itu merupakan sesi evaluasi. Nah, evaluasi itu bertujuan untuk melihat apakah di dalam diri Teh Salsa ada perkembangan atau tidak. Nah, selama sesinya tuh dilaksanakan selama 45 sampai 60 menit. Nah, baik. Apakah saya boleh mencatat hal-hal penting dalam sesi konseling ini? Silahkan. Baik, terima kasih ya. Nah, di depan kita ada sebuah kamera. Nah, kamera itu bertujuan untuk mendokumentasikan sesi konseling kita. Nah, di dalam proses konseling ini memiliki asas-asas. Nah, di mana salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan itu menjelaskan bahwa seorang konselor tidak boleh memberikan dokumentasi sebuah konseling terhadap orang lain kecuali atas izin konselingnya. Nah, untuk itu apakah Teh Salsa ingin memperlihatkan sesi konseling ini kepada siapa saja? Hanya pada saya yang menikah. Oh, baik. Terima kasih. Nah, sebelum ke sesi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu lagi atau tidak? Baik. Bisakah kita memulai sesi konseling ini? Baik. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih lagi ya kepada Teh Salsa karena Teh Salsa sudah mempercayakan hal ini terhadap saya dan memberikan kesempatan saya untuk membantu Teh Salsa dan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi kali ini. Nah, untuk sesi selanjutnya, bolehkah Teh Salsa menceritakan hal-hal yang membuat Teh Salsa gak enak gitu ya, sehingga Teh Salsa ingin melakukan sesi konseling ini? Iya, mungkin pada saat dikasih tugas ya, saya tuh kan merasa bingung gitu, apalagi belum lagi tugas dari mata kuliah, terus tugas dari luar mata kuliah gitu ya, yang mana di dalamnya itu tuh kayak berdekatan gitu ya. Jadi saya tuh bingung bagaimana cara menyelesaikan keduanya, tapi dalam waktu yang sebelum deadline gitu ya. Nah, jadi Teh Salsa itu merasa bingung karena
tugasnya tuh ada memang dari mata kuliah, lalu ada dari luar mata kuliah, sehingga membuat Teh Salsa menjadi overthinking gitu ya. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan Teh Salsa merasakan hal ini? Sejak saat saya sudah masuk kuliah ya, jadi saya tuh merasa terjadi culture shock gitu ya antara kehidupan kampus dan juga pada saat saya masih SMA gitu. Ya. Nah, jadi Teh Salsa itu merasa kaget dengan dunia kampus gitu ya. Nah, baik, kalau boleh tahu Teh Salsa anak keberapa gitu? Kebetulan di keluarga saya tuh anak kedua ya dari 3 bersaudara. Baik. Nah, dilanjutin ya. Iya. Nah, apakah ada masalah lain selain Teh Salsabila merasa kaget dengan dunia kampus, lalu Teh Salsabila juga bingung ketika dihadapkan dengan tugas-tugas yang sangat banyak gitu ya? Ini Kak ya, pada saat saya presentasi gitu ya. Iya kan, waktu presentasi ini tuh pas saya tuh merasa Boleh kan? Nah, kalau boleh tahu, no sih betul. Oh, nah kalau boleh tahu, adakah masalah lain selain Teh Salsabila itu merasa kaget dengan dunia kampus, lalu Teh Salsabila itu bingung dengan dengan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? ya untuk apa sih tambahannya dari saya mungkin pada saat presentasi gitu. Jadi kamu itu merasa kurang percaya diri ketika berpresentasi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu presentasi seperti apa yang membuat Teh Salsabila menjadi kurang percaya diri? Iya kan kan saya tuh orangnya pemalu ya, jadi kalau ketemu apa sih orang banyak tuh saya tuh kadang minder gitu ya. Terus saya juga takut akan kritikan orang lain gitu Iya. kayak gitu. Jadi pada saat saya berbicara itu apakah orang lain tuh suka mendengarkan atau gimana gitu. Ya, baik. Jadi Teh Salsabila itu takut jika dikritik oleh orang lain gitu ya, karena Teh Salsa tuh beranggapan bahwa Teh Salsa tuh kurang bagus dalam berpresentasi gitu ya. Teh Salsabila juga merasa kurang percaya diri ketika melihat orang lain berpresentasi. Nah, orang lain itu berpresentasi itu emang public speakingnya bagus, terus mereka tuh mempunyai skill dalam berpresentasi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu presentasi yang suka dijalani di kelas itu seperti apa gitu keadaannya gitu? Untuk keadaannya mungkin presentasi itu sama ya, kayak menjelaskan kayak gitu, mempresentasikan apa yang tugas yang setelah dikerjakan. Nah, pada saat presentasi ini tuh kan suka ada sesi tanya jawab. Iya. Sesi tanya jawab ini tuh kan pasti ada orang yang bertanya ya. Nah, orang yang bertanya ini tuh kadang pertanyaannya tuh di luar materi atau pertanyaannya tuh kadang di luar nalar gitu ya. Dan saya tuh suka apa ya, kayak kebingungan bagaimana cara menyelesaikan apa sih pertanyaan tersebut, dan saya juga apa sih merasa ketakutan bagaimana kalau pertanyaan tersebut tuh tidak bisa saya jawab. Nah, terus apa ya, kayak pertanyaan ini tuh apa sih, orang-orang tuh apakah ini tuh orang-orang tuh apakah akan bertanya atau cuma sekedar ngetes aja gitu. Ya. Jadi Teh Salsa tuh merasa takut gitu ya ketika teman-teman tuh bertanya kepada Teh Salsa, karena Teh Salsa itu takut jawaban dari Teh Salsa itu salah gitu ya, sehingga Teh Salsa juga takut ketika jawaban yang dijawab oleh Teh Salsa
sesuai dengan ekspektasinya mereka. Nah, baik, segitu saja. Nah, baik, dapat saya simpulkan ya bahwa salah satu merasa bingung gitu ya ketika dihadapkan tugas, lalu salah satu bingung untuk apa dulu gitu ya yang harus diprioritaskan, apa dulu yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Salsa juga kaget gitu ya ketika menghadapi dunia kampus gitu ya. Nah, Salsa juga merasa kurang percaya diri ketika berpresentasi ya, dimana